Ya, terperosok sampai zona 17.45, kurang lebih 45.30, lalu kemudian ditutup dengan rebound di zona 17.53. Nah, ini juga mencatatkan dengan pola penurunan yang sangat besar. Dalam satu hari sekitar tercatat 50 poin. Oke, ini berarti peluang ini sebetulnya bisa Anda manfaatkan juga kalau memang ternyata FOMC atau dalam hal ini Fed mengumumkan terkait dengan taper. Nah, pertanyaannya, apakah di pertemuan mendatang, kurang lebih minggu depan di tanggal 22 September itu, memang Fed akan segera mengumumkan taper apa tidak? 60 atau bahkan sampai 80% para pengamat ekonom itu masih menilai kemungkinan Fed baru akan mengumumkannya di bulan November dan eksekusi taper starting from Desember atau bahkan di awal Januari 2022. Jadi kita masih tetap bertanya-tanya, ini tetap terbuka juga apakah dia atau mereka akan segera mengumumkan apa tidak. Nah, terkait dengan data retail sales kemarin sangat mengejutkan dan dirilis positif. Ya, penekanannya adalah positif. Kalau kemarin Anda simak di bagian terakhir dari video, saya sempat menayangkan di poin ketiga, yang terpenting adalah kalau dia positif, maka kemungkinan potensinya emas bisa turun lebih dalam. Ternyata penurunan lebih cepat terjadi, bahkan ditambahkan saat rilis data tersebut. Nah, oke, untuk saat ini, kalau Anda perhatikan, sebetulnya ekspektasi saya di grafik H4, dia akan rebound terlebih dulu, atau bahkan lebih tepatnya kita akan mendapatkan sideways. So, kalau Anda simak video ini kemungkinan adalah skenario untuk hari ini, dan juga termasuk untuk skenario hari Senin. Artinya, kita akan mendapati pola sideways sampai hari Senin atau menjelang rilis data FOMC. Nah, ini berarti kalau kita asumsikan sideways, berarti kita akan mendapatkan pola flag berikutnya, mirip dengan flag yang sebelumnya. Di mana pola flag sebelumnya juga ternyata bagian right shoulder dari head and shoulder yang kita pernah kupas 2 minggu yang lalu. Wow, ini luar biasa. Jadi pola penurunannya masih belum selesai. Reverse ataupun kenaikan kita asumsikan sebagai konsolidasi, berarti kita akan mendapatkan pola resisten tertentu sebagai zona sell kita. Dan asumsi saya, kalau ternyata dia masih tetap berada di bawah 1776, maka kemungkinan potensinya Anda masih bisa melakukan sell. Asumsi saya adalah kemungkinan market sudah mengantisipasi terkait dengan pengumuman Fed, yaitu dengan harapan taper. Dan saat hari hanya, kalau ternyata taper tidak diumumkan, maka dia akan bergerak reverse, dan itu mirip dengan kejadian di pertemuan Fed sebelumnya. So, semua masih tetap terbuka, tapi untuk hari ini skenario-nya adalah penurunan, tapi dengan skala volume yang mungkin lebih rendah karena ini memasuki akhir pekan. Kita lihat technical view 17 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 17 September 2021 jam 11.38 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat DXY yang ternyata berhasil rebound atau naik, dan juga termasuk Treasury Yield yang kembali mengalami kenaikan. Oke, ini berarti satu pertanda ya, kita masih melihat adanya ekspektasi terkait dengan taper di pertemuan FOMC minggu depan. Tapi kita lihat lebih dulu grafik DXY-nya, kita masih tetap memiliki peluang dari head and shoulder-nya. Jadi ini bagian right shoulder memang masih belum jelas apakah ini tetap naik dulu atau memang nantinya akan gagal dari pola head and shoulder. Nah, kemudian kalau dilihat dari candlestick-nya kemarin, memang dia ditutup dengan bullish, lalu kemudian kalau kita compare dengan bearish candle sebelumnya, otomatis ini lebih kepada bullish engulfing. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, kemarin juga ternyata dia berhasil naik. Tapi Anda perhatikan di sini ya, walaupun kita kemarin curiga ini triple bottom, kemudian dia naik, betul-betul naik. Nah, ternyata secara tidak sengaja garis trendline yang kita gunakan 2 hari sebelumnya itu masih tetap menahan laju kenaikannya. Jadi dia sedikit mentok di area ini. Kemudian yang jelas kalau di MACD-nya memang dia sudah mulai tembus. Ya, ini sudah tembus areal yang kita curigai sebagai divergence. Artinya divergence-nya hanya berlangsung 1 hari aja, yaitu kurang lebih sewaktu rilis data CPI di hari Selasa. Nah, ini berarti dia sudah getting stronger, ya, makin kuat. Saya hapus saja areal garis ini, sudah tidak berlaku divergence. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan saja apakah ini pertanda melakukan penguatan lanjutan atau akan berbelok seperti ini. Ya, kalau ini berbelok lagi, otomatis kita asumsikan ini akan ditutup dengan pola pelemahan, walaupun secara volume kemungkinan bisa dibilang relatif terbatas. Mungkin saja dia akan kembali ke titik ini, 92.74 ya, atau
Mungkin juga nantinya dia hanya sedikit reverse atau sedikit pullback, kemudian nantinya dia tembus area resisten. Sementara kalau kita lihat dari weekly-nya, justru area candlestick yang kemarin atau minggu yang lalu dibentuk dengan bullish candle, kemudian kalau kita perhatikan ini hampir mirip dengan bullish harami, atau mungkin lebih ke engulfing ya, bullish engulfingnya, berarti memang wajar untuk minggu ini dia ditutup dengan bullish. Tapi setinggi apa, itu yang masih harus kita pertanyakan. Kalau katakanlah dia ditutup dengan kondisi seperti ini, ya ini artinya minggu depan bisa saja dia kembali naik, atau hanya naik sementara, kemudian dia reverse di saat FOMC. Lalu kemudian kalau kita beranjak ke grafik treasury yield, kemarin weekly-nya juga kita sudah mendapati sempat mengalami penurunan. Nah, ini ditandai dengan tail yang cukup panjang. Jadi kita masih tetap wanti-wanti apakah ini akan ditutup dengan kondisi seperti ini apa tidak. Kalau ya, berarti minggu depan ada kemungkinan dia reverse, karena di 3 candle sebelumnya dia berbentuk bullish ya. Saya asumsikan saja semuanya bullish. Walaupun pernah ada kondisi hammer ataupun hanging man di sini dan ini adalah spinning tops. Kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, justru yang kita dapatkan adalah pola kenaikan, teman-teman. Ya, ini berarti kalau yang kemarin kepentok di area support ya, trend channel ini, lalu kemudian dia ditemani dengan bullish, maka 3 candle ini formasinya kita bisa sebut dengan morning star, yang artinya kembali hari ini atau di akhir pekan ini berarti dia akan kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Oke, ada 2 versi di sini. Kalau Anda menggunakan trend channel, ini seperti ini ya bentukannya. Tapi kalau misalkan Anda asumsikan katakanlah ini sebagai teritori yang flat di area resisten, maka kita akan mendapatkan polanya lebih kepada ascending triangle ya. Jadi ascending triangle-nya Anda lihat sini, resisten, resisten, resisten. Nah, supportnya atau low-nya semakin tinggi, sementara area resistennya tetap sama. Jadi ini ada kecenderungan kalau ternyata dia power boost-nya lebih tinggi, bisa saja dia mengalami kenaikan lebih lanjut dan sesuai dengan ascending triangle-nya. Nah, tapi kalau tidak, ya bisa saja dengan skenario yang sama atau dipadu-padankan, dia naik tapi kepentok di area ini, barulah nanti minggu depan dia akan mengalami penurunan. Technical view gold 17 September 2021 jam 11.44 waktu Indonesia bagian barat, high 17.59.30 dan low 17.52.40. Running price 17.59.10 mendekati area high. Dan kalau Anda simak di sini, ya saya kembali ingatkan terkait dengan potensi dari inverse head and shoulder, apakah sudah gagal atau tidak. Hanya satu-satunya yang menggagalkan adalah kalau dia turun sampai mendekati atau setara dengan areal head ya. Headnya yang atau kita curigai sebagai bagian head adalah teritori low di tanggal ini ya. Saya perbesar. Nah, ini adalah teritorinya 9 Agustus 2021 dengan area low di 1679.50. Jadi kalau dia meluncur kembali, terutama kalau misalkan sampai pekan depan nih, misalkan di FOMC, ternyata dia turun sampai mendekati area ini, maka inverse head and shoulder tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan ini masih seperti ini masih cukup imbang ya, walaupun nantinya katakanlah dia bisa turun ke 17.34 pun, itu masih kategorinya right shoulder atau potential right shoulder. Jadi ini bagian left-nya bisa seimbang dengan bagian right shoulder atau sedikit lebih rendah untuk bagian right shoulder-nya, tapi yang terpenting tidak boleh menyamai atau sampai tembus zona head. Nah, kemarin penurunannya itu sampai 1745.30 dari 1795.90. Nah, ternyata kalau kita ke kiri ya, ini adalah area arsir hijau atau biru ya. Ini berarti area support yang cukup canggih dan cukup efektif ya sampai saat ini. Padahal ini sudah kita gunakan sejak lama, kurang lebih dari sejak bulan Maret ini arealnya, karena dia sempat menjadi areal neckline dari double bottom. Nah, kita akan lihat di sini apakah dia akan ditutup dengan bullish apa tidak. Tapi small bullish itu tidak akan terlalu efektif. Yang kita perlukan adalah 50% dari real body yang sempat tercipta kemarin. Jadi kalau misalkan ini di tanggal 16 September 1745.30 area low, lalu kemudian high-nya 1795, ya setidaknya 15% saja ya, perkiraan di 1774. Kalau dia bisa sampai area tersebut, mungkin katakanlah dengan ekspektasi penutupannya, maka bisa diasumsikan bullish harami, unless ya, kecuali dia tail-nya cukup panjang lebih dulu menjuntai ke bawah, kemudian ditutup dengan long lower shadow. Itu bisa mengakibatkan potensi di hari Senin setidaknya akan terjadi sedikit pemulihan ataupun reversal. Kalau kita asumsikan ini sebagai area resisten, maka resisten pertama adalah 1768 dan resisten kedua adalah 1774 atau 75 ya. Dan resisten terakhir yang akan menentukan apakah dia berubah tren apa tidak adalah puncaknya dari candlestick yang long
black candle ini. Ya, jadi long black candle ini area puncaknya 1795. Nah, sementara untuk area supportnya sendiri yang tadi 1744, 1745 sesuai dengan area low kemarin, lalu kemudian 1734. Saya belum melihat akan terjadi penurunan lebih dalam karena kalau kita asumsikan kemarin adalah sangat besar trennya atau penurunannya 50 poin, maka kemungkinan untuk hari ini akan relatif lebih kecil. Ya, bisa saja hanya sekedar setengahnya, ya berarti sekitar 25 poin atau hanya mungkin 15 poin. Artinya kembali ke range normal harian. Lalu kemudian kalaupun dia kembali, ya saya masih melihat kalau ternyata masih tetap di bawah 1768 atau bahkan di bawah 1775, Anda masih bisa tetap melakukan sell. Sementara di grafik keempat, oke, ada sesuatu hal yang cukup menarik di sini. Kalau Anda ingat 2 minggu yang lalu saya sempat katakan terkait dengan potential head and shoulder. Dan ini bagian left, lalu kemudian ini bagian head, ini adalah bagian right shoulder. Walaupun di saat data CPI dia sempat spike, ternyata dia tidak berhasil tembus, dan walaupun ini cepat muncul ya atau sedikit naik di atasnya, ternyata dia tidak sanggup untuk melanjutkan. Bahkan sebelumnya juga kita mendapatkan ini adalah bearish flag ya. Jadi rectangle-nya adalah bearish flag dan berarti itu mendapatkan dukungan dari bearish flag untuk pola head and shoulder. Ternyata tembus pertama kali 1766 sudah selesai, ternyata dia lanjutkan, ternyata akhirnya dia mengikuti areal penurunan dari ketinggian head ini. Nah, sebetulnya target utamanya adalah 1731, 1732. Bahkan kalau kita ukur 50%-nya, itu kita dapatkan arealnya adalah 1758 atau 57. Nah, resisten kedua akan berada di teritori ini. Ya, sebetulnya ini teritorinya 1770. Tapi kalau misalkan kita asumsikan areal katakanlah rectangle kemarin itu berada di 66. Yang paling mudah ini adalah ekspektasi saya nantinya akan membentuk pola bearish flag kembali. Jadi di sini dia akan sideway dan sideway-nya mungkin bukan hanya 1 hari tapi mungkin beberapa hari ke depan sampai FOMC. Jadi saya harapkan itu akan terjadi. Nah, itu lalu kemudian dia akan turun. Jadi akan ada flag kedua. Ya, flag kedua untuk melanjutkan penurunan dari head and shoulder. Kemudian nantinya mungkin 1731 atau mungkin panelnya di 1720 atau 1715. Ya, itu yang kemungkinan perkiraan saya. Itu pun dengan catatan kalau terjadinya katakanlah pecah area support, berarti flag kedua, kemudian nanti tercapai di kisaran 31 ataupun 20, kita tetap hati-hati di sini in case ternyata dia reverse. Dan berarti kalau kita asumsikan Fed tidak mengumumkan taper di bulan September, artinya masih ada peluang kemungkinan untuk dia rebound di areal ini. Nah, itu berarti skenario sekaligus untuk hari ini sampai minggu depan di hari Senin ataupun Selasa. Nah, terakhir di grafik H1-nya saya cukup menggunakan Fibonacci retracement saja. Kalau kemarin kita gunakan dari areal ini ya, lalu kemudian ternyata tembus, maka sekarang kita gunakan dari swing low terakhir atau swing high terakhir, itu saya tempatkan 1795 kemudian low 1745, maka saya dapatkan Fibonacci retracement 61.8, 50%, 38.2%. Silakan cek kembali aturan ataupun tentang cara penggunaan Fibonacci retracement. Jadi Anda bisa memilih antara 38.2, 50% atau 61.8%. Sebetulnya yang paling kuat kemungkinan adalah 1770, tapi kemungkinan juga Anda akan tidak sabar untuk menantikan angka 1770. Jadi saya asumsikan saja kenaikan selalu saya ambil di areal 38.2%. Dengan catatan ini adalah strong bearish trend, maka kemungkinan saya cukup memperhatikan di 23.6% atau 38.2%. So, untuk skenario untuk hari ini saya tetap dalam rekomendasi yang sempat saya share tadi pagi ya, dengan pilihan tadi opsinya, tapi opsi pertama saya adalah sell on rally di area 1763 ataupun 65, lalu kemudian target pertama 1758 dan target kedua 1751.80 dengan asumsi dia masih tetap sideway, stop lossnya 1771.50. Jadi saya tempatkan di atas zona 50%. Nah, tapi kalau Anda menggunakannya 1770, maka Anda harus menggunakan SL di atas 1776. Kalau misalkan Anda menggunakan 1757, maka SL Anda harus berada di atas 1764. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.